morning class. Before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Bapa Engkau Baik. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama. Miss minta kalian untuk menyiapkan buku pendidikan agama Kristen, begitu juga dengan buku catatan serta buku latihan. Selamat menyimak video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai memaknai hidup sebagai remaja Kristen di tanggal 6 Oktober 2020. Nah, bagaimana sih cara memaknai hidup sebagai remaja Kristen? Di sini Miss Yuni mengambil dari KD menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti dan fungsi nilai dan norma. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti hidup sebagai remaja yang memiliki nilai. Sejak kapan kamu percaya kepada Tuhan dengan kesadaranmu? Dan mengapa kamu memutuskan percaya kepada Tuhan? Nah, sebagai remaja yang takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar sebutan menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Namun di sini merupakan suatu anugerah dari Tuhan agar kita menjadi remaja yang berarti dan menyadari serta merasa terpanggil untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, di sini Miss akan menjelaskan apa sih arti nilai itu dan apa fungsinya nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, indah, berguna, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Misalnya, contoh sesuatu hal yang berharga itu apa sih? Contoh di dalam keluarga, sesuatu hal yang berharga adalah keluarga. Keluarga adalah sesuatu hal yang berharga yang kita miliki. Lalu apalagi? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu yang berharga itu dilihat dari emas, dari kekayaan, dari sesuatu hal yang dibilang materi. Namun di sini bisa kita berikan contoh seperti yang sudah Miss katakan tadi. Menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Berarti kalau misalnya untuk nilai dari harkat dan martabat berarti nilai dari diri sendiri, yaitu bagaimana kelakuannya, tingkahnya, baik perkataan, perbuatan, dan tingkah laku seseorang. Nah, fungsi nilai apa? Fungsi nilai adalah mendorong serta mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Dari nilai tersebut, seseorang dapat belajar atau mengajarkan seseorang untuk mengarahkan sikap dan perilaku. Jika seseorang memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik, maka seseorang yang lain akan mengajarkan atau mendorong agar orang tersebut dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat
yang dapat dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai bagi masyarakat. Menurut sudut pandang umum, norma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu norma kesopanan, sesuatu hal yang sopan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Nah, di sini misalkan membahas tentang norma agama. Norma agama didefinisikan sebagai petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan, yang berisi tentang perintah, larangan, dan anjuran. Jadi, setiap agama memiliki petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan. Contohnya perintah. Apa sih yang Tuhan perintahkan untuk manusia lakukan? Hal apa saja sih yang dilarang oleh Tuhan bagi manusia? Bahkan anjuran-anjuran apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Nah, jika kita melihat perintah dari Tuhan yaitu untuk menghargai, menghormati orang lain, menghargai sesama. Bahkan yang paling penting di dalam hal yang kecil yang ada di dalam keluarga yaitu perintah untuk menghormati orang tua. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Atau menghormati orang yang lebih tua dari kita? Baik itu saudara, baik itu mbak yang bekerja di rumah kita, atau baik itu satpam, OB, dan lain sebagainya. Lalu larangan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia? Yaitu larangan agar kita tidak berbuat yang jahat. Kalau misalnya mengatakan tentang berbuat yang jahat, pasti kalian sudah mengerti apa itu yang jahat dan yang baik. Lalu anjuran-anjuran apa yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Jadi di sini Tuhan menganjurkan agar kita dapat saling mengasihi satu sama lain. Nilai remaja yang takut akan Tuhan bersumber dari firman Tuhan. Jika kita dapat melihat di dalam 2 Timotius 16 ayat 17, di sini dikatakan segala tulisan, maksudnya berarti segala itu semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, yaitu berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan perilaku. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar seseorang, untuk menyatakan kesalahan, bahkan memperbaiki kelakuan diri, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pemazmur mengakui bahwa seorang muda hanya bisa mempertahankan kelakuan bersih ketika ia menjaganya dengan firman Tuhan. Kita dapat melakukan atau menjaga kelakuan kita dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, membaca kitab, agar kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengaku bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalannya. Nah, di sini dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku, yaitu penerang dalam hidup kita, dan terang bagi jalanku. Hidup sebagai remaja yang takut akan Tuhan. Menjadi remaja yang takut akan Tuhan berarti menyadari dan merasa terpanggil untuk menyerahkan diri atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi kita menyerahkan diri kita, apa yang ada di dalam diri kita, kita serahkan kepada Tuhan. Baik itu hal yang baik untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita, untuk sekolah kita, keluarga kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti meyakini Tuhan lebih dari yang dapat dipahami oleh akal budi. Jika kita percaya kepada manusia, mungkin kita akan percaya hanya dalam beberapa hal. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, meyakini lebih dari yang dapat dipahami oleh akal budi kita. Berarti kita mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan,
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Asalkan kita mau setia, kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kehendak Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan perbuat dan sediakan bagi kehidupan kita tidak bisa dibatasi dengan pikiran manusia yang begitu terbatas. Manusia memiliki pikiran yang sangat-sangat terbatas, sedangkan kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Jadi hanya segelintirnya pikiran kita, bahwa Tuhan itu memiliki pikiran yang luas. Bahkan kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, masa depan kita, Tuhan sudah menyediakan. Hanya saja kita percaya kepada Tuhan, kita berikan segalanya hidup kita kepada Tuhan, agar apa yang Tuhan mau sampai ke dalam hidup kita, agar apa yang Tuhan inginkan itu dapat kita lakukan. Namun kebanyakan manusia tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam diri manusia tersebut. Jadi sebagai remaja yang takut akan Tuhan, itu merupakan remaja yang mau menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa saja kehendak Tuhan dalam hidup kita? Banyak hal yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tadi sebagian sudah sampaikan di sebelumnya. Tuhan mau agar kita menghendaki untuk saling mengasihi, menyayangi, menolong, memberi kasih, sukacita, menjadikan diri kita pembawa damai. Bahkan banyak hal yang bisa kalian dapatkan, bisa kalian contohkan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup remaja Kristen? Remaja Kristen mampu memiliki kuasa untuk mengatur hidupnya dan membiarkan Tuhan menggunakan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, di sini remaja Kristen untuk membuka hati agar Tuhan dapat masuk dan memberi sesuatu hal yang boleh dilakukan oleh remaja yang takut akan Tuhan. Yang pastinya sesuatu hal ini adalah sesuatu hal yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Masalah boleh terjadi setiap saat mungkin. Setiap kita pernah mengalami suatu masalah. Tapi ingatlah, ketika masalah itu datang, Tuhan memberikan masalah bukan Tuhan tidak memberikan solusi, tapi agar mendewasakan kita dari masalah tersebut, kita dapat belajar banyak hal. Kita dapat berpikir positif dari masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan nilai kebenaran yang dikehendaki Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan manusia setiap hari. Tuhan ingin agar kita sadar, rendah hati, sukacita, mau mempelajari dan mengaplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Sekian dari pembelajaran Miss, tetap semangat, jangan lupa untuk mengerjakan 9 tugas yang Miss berikan. Jadi tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan agar terbebas dari kuman. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss percaya bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.